Bapak-bapak dan ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bertemu kembali di dalam khotbah renungan kebaktian malam di minggu ini. Sebelum kita mendengar pembacaan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam Yesus kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami boleh mendengar firman-Mu yang kudus. Kami persiapkan hati dan pikiran kami ya Bapa untuk boleh mendengar Engkau. Sebab itu kami yakin dan percaya bahwa Tuhan mau datang dan menyapa kami. Kami bersedia mendengar Tuhan, berfirmanlah ya Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, firman Tuhan yang menjadi khotbah di kebaktian malam adalah dari Evangelium Yohanes pasal 12. Dimulai dari ayat 12 hingga ayat ke-16. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda lalu naik ke atasnya seperti ada tertulis, Jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Sedemikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, nas ini adalah di dalam kerangka Minggu Palmarum yang artinya daun palem. Ini adalah sebagai gambaran sukacita dan kegembiraan di tengah-tengah kehidupan. Mengapa kita harus bersukacita dalam suasana Minggu Palmarum? Padahal di minggu-minggu yang telah kita lewati dan sedang akan jalan adalah Minggu Sengsara. Mengapa demikian? Kita jelas membaca, mendengar pemberitaan firman Tuhan, tuduhan orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang hendak membunuh Yesus. Itu suasana penderitaan. Karena itu kita bersukacita karena Yesus mau rela memberikan tubuhnya memikul hukuman atau kutuk Allah yang seharusnya ini sampai kepada kita, namun Tuhan yang jadi penanggungnya. Sehingga saudara-saudara yang kasih Yesus, itulah yang kita syukuri, kerelaan, kemauan dan penderitaan Yesus menjadi keselamatan kita. Kita ada baca keempat Injil di dalam Perjanjian Baru memberitakan dan sangat menghargai pemberitaan ini. Sehingga kalau kita runut, ada 2 kali diberitakan pemberitaan firman tentang khotbah ini, yakni di Minggu Advent dan juga di Minggu Sengsara atau Palmarum. Jika di Minggu Advent kita mendengar pemberitaan bahwa Yesus datang sebagai Raja kepada umatnya. Sedangkan di Minggu Palmarum, Yesus Raja sebagai domba Allah yang menebus manusia dari kutuk dan dosa. Inilah yang kita syukuri, inilah yang kita sambut bahwa dia adalah penebus kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus muliakan Yesus Juru Selamat. Yohanes dalam pemberitaannya memberitakan sambutan orang banyak dan dengan sorak-sorai yang begitu heboh terhadap Yesus. Mereka bersukacita karena Yesus ada dan bisa menyembuhkan, bahkan di konteks perikop ini Yesus menyembuhkan Lazarus dari kematian. Mereka memandang bahwa Yesus
yang diberitakan para nabi adalah itu yang dijanjikan dan mampu membawa perubahan di tengah-tengah kehidupan Israel. Namun demikian adalah ketidakmustahilan, saudara-saudara, orang mati dapat dibangkitkan. Itu yang terjadi pada Lazarus, sehingga mereka terheran bagaimana mungkin manusia biasa tidak akan mungkin dapat melakukan hal seperti itu. Itu sebabnya mereka menyambut, mengeluh-elukan Yesus yang datang ke Yerusalem. Dan orang banyak di kala itu juga dalam suasana akan merayakan Paskah. Mereka bersorak Hosiana, yang artinya diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Di dalam bahasa Ibrani itu juga berarti selamatkanlah kami sekarang, yang diambil dari Mazmur 118, 25, 26. Dan ini sering disuarakan di pesta-pesta atau Paskah di Yerusalem dan juga pada saat pelantikan Raja Israel. Mereka bersorak Hosiana, saudara-saudara, dengan harapan mereka dapat dibebaskan dari penjajahan Romawi. Dan ini yang mereka harapkan dan nantikan selama ini. Mereka bersorak bukanlah karena percaya bahwa Yesus anak Allah. Mereka tidak mempercayai bahwa itu datang dari Allah di sorga yang akan memperdamaikan mereka dengan Allah. Ini jelas kelihatan, saudara-saudara, karena pada akhirnya mereka kecewa terhadap Tuhan Yesus. Mereka yang bersorak Hosiana, mereka juga yang bersorak kepada Pilatus menyebut salibkanlah dia. Ini kontraproduktif sebenarnya. Mereka bersorak, mereka berseru bukan dari hati yang terdalam, sehingga kekecewaan yang ada pada mereka. Mereka bersorak menumbuhkan amarah dan bahkan juga berakibat kepada orang lain. Siapa itu? Yaitu Farisi. Karena mereka benci terhadap Yesus, terhadap orang banyak yang bersorak-sorai, dan mereka berkata, lihatlah seluruh dunia datang mengikut dia. Ini juga kemarahan orang Farisi. Mereka marah karena kehormatan mereka telah beralih kepada Yesus, dan Yesus yang lebih dihormati dari mereka. Mereka tidak lagi berharga karena datangnya Yesus. Sementara orang banyak ada yang kecewa karena harapan mereka Yesus akan memimpin mereka mengalahkan Romawi. Saudara-saudara, ternyata harapan ini tidak tercapai karena Yesus akhirnya beralih dan pergi ke Betania. Apa yang terjadi? Saudara-saudara, khotbah ini mengingatkan kita untuk tetap memuliakan dan hormat kepada Yesus lewat iman percaya kita. Kita sebenarnya akan kecewa jikalau iman kita tidak murni, saudara-saudara. Jika orang banyak bersorak Hosiana, saudara-saudara, itu juga diperlukan sebagai kesaksian bagi orang banyak. Yesus menginginkan kita untuk memakai suara kita untuk memuliakan Tuhan sebenarnya. Bukan untuk menghina, bukan untuk menghujat, bukan untuk marah-marah. Kita menghina Allah karena sorak suara kita menjadi hoax. Suara kita menjadi penuh penipuan. Suara kita jadi penuh kebohongan. Mari kita pakai hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bukan bersorak untuk memecah belah persekutuan. Itu sebabnya kita memakai suara kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, di dalam kerendahan hati dan hidup yang penuh damai. Itu yang harus kita lakukan di minggu-minggu Palmarum, apalagi ajakan khotbah ini. Di dalam ayat 14 disebut, Yesus menemukan seekor keledai muda lalu ia naik ke atasnya. Saudara-saudara, kita tahu di dalam kesaksian kita bahwa Yesus adalah Raja. Namun seorang raja menaiki keledai, ini menunjukkan apa? Sesuatu yang janggal.
Seharusnya seorang raja menaiki kuda yang tangkas. Tetapi ini semua menunjukkan kerendahan hati dan damai yang dibuat Allah di dalam Yesus. Hatinya lembut walau dimusuhi Yahudi. Dia adalah pemenang sehingga hatinya penuh kelembutan. Sebagaimana dinubuatkan Nabi Zakaria di pasal 9 ayat 9, ia adil dan jaya dan lemah lembut. Yesus datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Itu yang dilakukannya. Tidaklah layak sebenarnya seorang raja menaiki keledai. Yang kita sebutkan tadi harusnya kuda yang kuat. Ini menunjuk saudara-saudara mengajak orang untuk meniru kerendahan hati dan mau berdamai dengan Allah. Hal yang paling pasti bahwa Yesus pembawa damai, bukan membawa pedang, bukan membawa perang, namun membawa kedamaian. Saudara-saudara yang kasih Yesus, dia mengajak orang banyak supaya mau berdamai dengan Allah. Inilah yang tidak dipahami orang banyak sebenarnya. Dengan menaiki keledai, Yesus mengembangkan bendera damai, saudara-saudara. Yesus mengajak berdamai dengan Allah. Dan damai yang dibawa ke Yerusalem dalam yang anti kekerasan. Damai sejalan dengan kerendahan hati. Jika Yesus masuk ke Yerusalem dan masuk ke baitnya, itu berarti mengajak orang-orang di bait juga untuk boleh merendahkan hati, merendahkan diri bagi yang sering berkunjung ke dalam persekutuan di gereja atau baitnya. Petugas bait akan bangga dan akan menyampaikan pujian dan hormat dan semakin giat melayani bait Allah. Mereka tidak memakai kekuasaan, mereka tidak memakai otoritas di bait, tetapi harus mampu merendahkan hati. Kenapa saudara-saudara? Ajakan ini juga menunjuk kepada ahli Taurat orang Farisi yang selalu berdiam di bait, yang banyak tampil gila hormat. Mereka sering mengasingkan diri dari persekutuan orang banyak dan mereka menganggap merekalah yang orang benar. Yesus datang ke Yerusalem membawa perubahan reformasi, membawa sesuatu yang baru tentang harga diri dan pola hidup keagamaan. Sungguh saudara-saudara, sudah semakin banyak kemunafikan yang ada di pelayan bait, penuh keangkuhan, penuh kesombongan, dan merasa mereka lah yang paling paham tentang agama. Kita tahu Yerusalem sebagai pusat peribadahan telah ditutupi keangkuhan kemunafikan. Hendaknya kerendahan hati membawa kedamaian, bukan membawa kelebihan. Walau banyak kelebihan kita, nilai plus, tetapi bukan untuk dibanggakan, bukan menjadi tinggi hati. Karena hal itu akan membawa kepada kebinasaan jika seseorang tidak rendah hati. Yesus yang mulia, Raja dan Agung, ia tidak memakai kemuliaan itu untuk ketinggian hati kesombongannya. Bahkan Paulus katakan di surat Filipi, dia menjadi hamba, meninggalkan tahta kerendahan hatinya. Dan itu ditunjukkannya supaya sama seperti kita. Supaya kita bisa bertemu dengan manusia. Supaya kita mampu juga merasakan apa yang diperbuat Yesus. Yesus datang dengan kerendahan hati dan dia yang menaiki keledai. Walau orang banyak menolak, namun Yesus berkata, marilah kepadaku, hai yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Meneladani kerendahan hati Yesus. Itu simbol yang dilakukannya ketika dia menaiki seekor keledai.
Bagaimana kita melakukan ini? Yang ketiga, saudara-saudara, dengan perbuatan kita yang baik. Tidak hanya suara orang banyak bersorak menyambut Yesus. Ada aksi lain, mengembangkan daun palem atau juga jubah mereka. Meletakkan kain itu di jalan supaya Yesus boleh lewat. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Yang empunya keledai sangat senang dan mau memberikan keledainya dinaiki Yesus. Orang banyak juga rela membentangkan kain apa yang dia punya, rela diletakkan di tanah untuk Yesus boleh lewat. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau memberikan kepada Tuhan, memberikan keperluan apa yang dibutuhkan gereja, apa yang dibutuhkan Allah di dalam baitnya? Karena Dia adalah penebus. Dia mau mengunjungi kita. Tentu kita dapat memberi dan membantu. Apa yang terbaik dari kita, kita berikan dengan tanpa pamrih. Jangan dengan terpaksa. Jika orang banyak mengelulukan Yesus dengan daun palem dan Yesus datang dengan keledai menunjukkan kerendahan hatinya, itu memungkinkan perbuatan orang banyak juga mendorong kita boleh memberi, membantu. Sama seperti kata Yesus, membantu orang miskin, orang papa, mereka yang punya. Karena kita ada, kita boleh berikan. Nats ini mengajak kita untuk memuliakan Tuhan. Dia datang dan menebus kita dari dosa dan kematian, dan kita boleh memberi lagi kepada Tuhan untuk kemuliaan namanya. Namun demikian saudara-saudara, kadangkala pemberian Tuhan yang kita pakai itu menjadi penghempang dan tidak menuruti Dia, justru menghambat. Seharusnya sebaliknya, pemberian yang Tuhan berikan membuka hati pikiran kita untuk boleh lagi berbuat lebih banyak. Khususnya jika ditanya misalnya dalam kehidupan orang banyak di keluarga atau bahkan ibu-ibu barangkali ya, bagaimana keaktifan kemauan datang ke gereja misalnya? Aduh repot mengurus anak, itulah contohnya. Padahal anak yang diberikan Tuhan jangan menjadi penghambat untuk datang kepada Tuhan. Juga kepada mereka yang punya kedudukan di kantor, sering berdalih, tidak ada waktu karena kerjaku. Artinya jabatan pangkat dipakai untuk menghambat kerajaan Allah. Sebab itu saudara-saudara, muliakan Tuhan dengan tubuh, jiwa, dan rohmu. Berikan yang terbaik sambil elukan Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Inilah memaknai Minggu Palmarum, penyambutan kita akan penderitaan dan bahkan kematian Yesus. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa dalam Yesus atas firman-Mu yang menyapa kami di kebaktian malam ini. Dengan demikian kami semakin yakin dan percaya Tuhan yang datang. Penuh kemuliaan dan kerendahan hati kami akan boleh meniru dan bersorak Hosana. Bukan dengan kemunafikan, tetapi dengan hati yang tulus karena Engkau datang dengan penuh damai sejahtera. Itu yang kami akan terima dalam kehidupan kami sehari-harian. Bantu kami Bapa jika kami lemah, untuk boleh juga berbuat lebih lagi. Sebagaimana orang banyak yang bersuruh Hosana seraya membentangkan kain dan juga melulukan dengan daun palem, menunjukkan sukacita dan rasa memberi yang lebih. Tuhan ingatkan kami yang Engkau berikan, kami juga harus mampu memberi. Terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih atas keselamatan yang Tuhan telah berikan. Terpujilah Engkau. Kekal sampai selama-lamanya. Berkati gereja-Mu, berkati majelis dan jemaat Tuhan. Amin.